Muhammad bin Qasim, pemberani yang menaklukkan India. Inilah kisah seorang panglima muda yang namanya dikenang sepanjang zaman. Seorang pemuda yang gagah berani, cerdas dalam strategi, dan membawa cahaya keadilan ke negeri yang jauh di timur. Dialah Muhammad bin Qasim, sang penakluk Sind. Pada abad ke-8, di bawah kekuasaan kekhalifahan Umayyah, datang kabar dari timur. Kapal dagang muslim yang berlayar di Laut Arab diserang oleh perompak yang berada di bawah kekuasaan Raja Dahir dari Sind. Perempuan dan anak-anak muslim ditawan, dan para saudagar yang tak berdaya dibunuh tanpa ampun. Ketika kabar ini sampai ke Khalifah Al-Walid, kemarahan pun membara. Ini adalah penghinaan. Kirimkan pasukan terbaik untuk membawa keadilan. Maka dipilihlah Muhammad bin Qasim, seorang jenderal muda yang baru berusia 17 tahun. Meskipun masih belia, ia telah menunjukkan kepiawaiannya dalam berperang. Dengan hati penuh tekad, ia berlayar dari Basrah, melewati Selat Hormuz, dan menuju Makran, wilayah barat Sind. Di peta perjalanan ini terlihat panjang dan penuh tantangan. Melalui laut dan darat, pasukannya menghadapi badai dan panasnya gurun. Namun semangat mereka tetap menyala. Dengan 10.000 pasukan berkuda, pemanah, dan mesin perang raksasa, mereka akhirnya tiba di Debal, benteng pertama Sind. Benteng Debal menjulang tinggi dengan bendera besar Raja Dahir berkibar di puncaknya. Di dalamnya ribuan prajurit bersiap mempertahankan wilayah mereka. Namun Muhammad bin Qasim memiliki strategi jitu. Ia mengerahkan mejani, ketapel raksasa yang dapat melemparkan batu besar untuk menghancurkan tembok benteng. Saat hujan batu menerpa, pasukannya maju. Demi keadilan, demi kebenaran, seru mereka. Pertarungan sengit terjadi di depan gerbang. Anak panah melesat, pedang berbenturan, dan prajurit bertarung dengan gagah berani. Akhirnya dengan satu serangan besar, gerbang benteng jebol. Pasukan Muhammad bin Qasim menyerbu masuk, dan bendera kemenangan dikibarkan. Namun, pertempuran belum berakhir. Raja Dahir yang terkenal dengan pasukan gajahnya yang perkasa tak tinggal diam. Dari ibu kota, ia maju dengan kekuatan penuh, memimpin ribuan prajurit dalam pertempuran terakhir. Di tengah medan perang, terlihat pemandangan yang luar biasa. Gajah-gajah besar dengan baju besi melangkah maju, menerjang pasukan Muhammad bin Qasim. Namun sang jenderal muda tidak gentar. Dengan kecerdasannya, ia memerintahkan pemanahnya untuk menyerang mata gajah. Dengan panah berapi, gajah-gajah yang ketakutan berbalik arah dan malah menginjak pasukan sendiri. Barisan musuh menjadi kacau. Kini, Raja Dahir sendiri maju ke tengah medan perang. Dengan pedang terhunus, ia menantang Muhammad bin Qasim untuk duel terakhir. Dua kesatria ini bertarung sengit. Pedang mereka saling beradu. Percikan api muncul dari setiap tebasan. Namun, dengan kecepatan dan ketepatan, Muhammad bin Qasim berhasil menembas Raja Dahir, menjatuhkannya dari kudanya. Raja Dahir pun tumbang di medan perang, dan kemenangan berada di tangan Muhammad bin Qasim. Namun, berbeda dari penakluk lainnya, Muhammad bin Qasim tidak merampas atau menindas rakyat Sind. Ia tidak memaksa mereka mengubah keyakinan, tetapi justru memberikan keadilan dan kebebasan. Kalian bebas menjalankan agama dan budaya kalian. Tidak ada pemaksaan, hanya keadilan, katanya kepada rakyat Sind. Karena kebijaksanaannya, kota-kota lain pun menyerah tanpa perlawanan. Muhammad bin Qasim membuka jalan bagi peradaban Islam di India, membawa hukum yang adil, dan menyatukan masyarakat dalam kedamaian. Namun, takdir berkata lain. Ketika ia sedang berada di puncak kejayaan, intrik politik di ibu kota menjeratnya. Ia dipanggil kembali ke tanah airnya, tetapi tidak pernah kembali dalam kejayaan. Meskipun begitu, namanya tetap hidup dalam sejarah sebagai penakluk yang adil dan pemimpin yang bijaksana.